Biarpun cabai udah kering kayak gini ya teman-teman, itu jangan dibuang. Ini bisa kita manfaatkan untuk membuat pestisida buat tanaman-tanaman anggrek kita. Nah, kalau bisa kita jangan suka membuang-buang sesuatu teman-teman ya, bisa kita manfaatkan ya. Sebenarnya bahan untuk pestisida itu banyak sekali, bukan cuman ini aja, bisa pakai kulit bawang, daun pepaya, dan masih banyak bahan-bahan lainnya. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah setia ngikutin video-video perawatan anggrek dari kami. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang melimpah, dan selalu berlimpah kebahagiaan. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sharing lagi ya tentang perawatan anggrek masih di musim hujan dan juga di musim panen. Nah, pada kali ini kita akan membuat pestisida alami yang berbahan dasar dari cabai ya teman-teman. Dulu kita sudah pernah membuat pestisida dari jahe ya. Kenapa kita harus membuat dari bahan lain? Karena di musim-musim panen seperti ini masih banyak sekali hama ya teman-teman, yang rawan sekali menghinggapi tanaman-tanaman anggrek kita. Biasanya kalau kita cuma menggunakan satu jenis saja itu kurang bagus ya, lama-kelamaan itu binatang-binatangnya juga akan kebal. Jadi perlu kita ganti-ganti menggunakan yang alami. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton videonya, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video dari kami. Biarpun cabai udah kering kayak gini ya teman-teman, itu jangan dibuang. Ini bisa kita manfaatkan untuk membuat pestisida buat tanaman-tanaman anggrek kita. Nah, kalau bisa kita jangan suka membuang-buang sesuatu teman-teman ya, bisa kita manfaatkan ya. Sebenarnya bahan untuk pestisida itu banyak sekali, bukan cuman ini aja, bisa pakai kulit bawang, daun pepaya, dan masih banyak bahan-bahan lainnya. Untuk cara membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Pertama kita siapkan satu wadah ya teman-teman. Kalau bisa wadahnya yang tahan panas ya, bisa dari kaca kayak gini atau yang lain. Kemudian untuk cabenya bisa kita potong-potong. Ini saya mau potong menggunakan gunting ya teman-teman. Kalau kalian tuh mau dipotong pakai pisau juga bisa. Kita potong kecil-kecil aja, kita masukin ke dalam gelasnya ya teman-teman. Caranya sangat mudah banget ya teman-teman. Nah, kalau bisa kita itu jangan suka membuang sesuatu ya teman-teman. Masih kita bisa manfaatkan ya, seperti cangkang telur, kulit bawang, seperti itu, air cucian beras, itu masih bisa kita memanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna. Nah, setelah kita potong kecil-kecil seperti ini, lalu kita akan tambahkan air panas ya teman-teman, air mendidih. Karena tanaman anggrek saya itu tidak terlalu banyak, jadi dua buah cabai ini aja udah cukup. Tapi kalau misal teman-teman punya tanaman anggrek yang lebih banyak, bisa diperbanyak juga ya, bisa diskala seperti itu. Nah, ini air rendaman cabenya kita biarkan dulu, kita diamkan selama 24 jam ya teman-teman, supaya zat-zat yang terkandungnya itu nanti bisa meresap ke dalam air.
Kita mau gunakan kain ini untuk menutup. Kita diamkan selama 24 jam, artinya sehari semalam, baru besok kita akan campurkan dengan air, sedikit air, dan kita semprot-semprotkan ke seluruh tanaman kita. Nah teman-teman, ini tuh sawah di belakang rumah aku ya teman-teman. Sebenarnya sudah ditanamin padi, tapi karena tanamannya juga belum terlalu tinggi, jadi masih banyak ya binatang-binatang seperti belalang, kepik, dan kawan-kawannya yang suka mampir ke tanaman anggrek kita. Jadi lebih baik kalau memang masih habis musim panen seperti ini, sebaiknya kita itu memang waspada saja ya untuk kesehatan tanaman anggrek kita. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke teman-teman, ini kita sudah menunggu 24 jam ya. Kita lihat ini yang sudah kita rendam kemarin, kita buka. Larutan cabainya seperti ini ya teman-teman, sudah berwarna agak kemerahan. Mari kita masukkan ke botol sprayer, lalu kita akan semprot-semprotan ke seluruh tanaman kita. Nah ini botol sprayernya, kita buka dulu. Seperti biasa kita gunakan saringan ya teman-teman, karena takut nanti biji dari cabenya itu bisa menyumbat pada botol sprayernya. Nah seperti ini kita sisihkan aja. Lalu seperti biasa kita mau nambahkan sampai 2 liter air ya, sampai penuh. Oke teman-teman, kita isi dulu ya botol sprayernya. Nah segini aja cukup ya teman-teman. Kalau mengisi air dalam botol sprayer itu ada indikatornya seperti ini ya, jangan sampai terlalu penuh ya. Lalu kita tutup rapat dan kita pompa dulu. Nah mari kita semprotkan kepada tanaman kita, mumpung masih pagi ya teman-teman. Pukul 8:37 waktu Indonesia Barat. Artinya ini pukul 8:30 pagi ya teman-teman. Nah di jam-jam segini tuh stomata daun sudah mulai terbuka, jadi kita bisa melakukan pemupukan, pemberian pestisida, dan pemberian nutrisi-nutrisi yang lainnya kepada tanaman anggrek kita. Nah ini saya mau menyiram tanaman anggrek bulan yang nempel-nempel di papan dulu ya. Kalau pada kondisi normal teman-teman ya, sebenarnya saya itu memberikan pestisida cukup sebulan sekali saja. Tapi kan karena memang ini musimnya hujan, banyak binatang-binatang yang suka mampir, jadi kita persering saja menjadi seminggu sekali. Kita semprotnya merata ya teman-teman, bagian daun, bagian akar, media gitu ya teman-teman. Biasanya ada yang tanya, kalau kena gimana kak? Kalau untuk anggrek bulan jangan ya, usahakan kalian hindari aja. Tapi kalau untuk anggrek dendrobium biasanya sih tahan, karena ini musim hujan, sudah kena hujan, jadi sementara hindarkan aja dulu untuk bunga. Misalkan kalian itu punya kesibukan yang padat di waktu pagi hari, artinya tidak bisa melakukan penyiraman di pagi hari, kalian lakukan di sore hari juga bisa ya teman-teman ya. Mulai jam 4 sore itu bisa. Tapi berhubung karena hampir setiap hari di sini tuh setiap sore turun hujan,
Jadi saya memilih untuk melakukannya di waktu pagi hari. Nah, kemudian kalau teman-teman yang masih pertama kali menggunakan pestisida seperti ini, mungkin kalian takut, gimana Kak, dulu pernah nyemprotin pestisida atau pupuk, itu kok jadi tanamannya menguning kayak gitu ya. Lebih baik kalian itu uji coba dulu aja ke salah satu tanaman. Misalkan kalian ambil satu pot saja dulu tanaman anggrek kalian, lalu kalian beri pupuk atau pestisida, kalian coba semprot, lalu kalian amati besoknya apakah ada efek, apakah menguning atau tetap sehat. Jika tidak ada efek, daunnya tidak menguning, itu artinya bisa kita aplikasikan ke seluruh tanaman anggrek. Karena apa? Kondisi tanaman anggrek itu tentunya akan berbeda-beda ya teman-teman. Tanaman anggrek yang ada di dalam greenhouse itu kan yang suhunya sudah tertata, memang sudah sudah dikondisikan untuk benar-benar tanaman anggrek itu tidak terpapar hujan, tidak terkena panas matahari secara langsung. Untuk ketahanannya tentu saja berbeda dengan tanaman anggrek rumahan seperti milik saya ini yang langsung terkena panas matahari dan terkena hujan. Seperti itu ya teman-teman. Untuk tanaman anggrek yang ditanam di rumah yang langsung terkena sinar matahari dan hujan itu biasanya sudah ketahanannya lebih bagus ya teman-teman. Jadi semisal teman-teman itu baru membeli tanaman anggrek yang dari kios, biasanya itu kan memang dari greenhouse, itu lebih baik jangan langsung kalian taruh di tempat panas ya. Kalian latih dulu, semisal hari ini kalian taruh di teras, maksudnya kan masih terkena panas matahari tetapi tidak langsung terkena hujan. Nanti setelah beberapa hari berikutnya kalian mulai latih sedikit demi sedikit, seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk anggrek dendrobium itu bisa mampu sinar matahari itu 70, 80, bahkan ada yang 100% ya untuk sinar mataharinya, tergantung bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita membiasakan tanaman-tanaman kita. Nah, ini untuk pestisidanya mau saya ratakan ke semua tanaman anggrek kita saja ya teman-teman, baik anggrek dendrobium, anggrek bulan, anggrek tanah, Chain Ruby, Golden Boy, bisa semua kita gunakan untuk pestisida alaminya seperti ini. Nah, apabila teman-teman masih bingung atau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada pendapat yang berbeda, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar ya teman-teman, supaya di sini kita itu bisa saling tukar pendapat, tukar pengalaman, bagaimana cara merawat tanaman-tanaman anggrek kita gitu ya teman-teman. Untuk penggunaan pestisida, fungisida, ataupun pupuk yang berbahan dasar alami seperti ini biasanya relatif aman ya teman-teman. Maksudnya jarang sekali terjadi kasus kalau setelah disemprot terus daunnya menguning gitu, biasanya jarang ya kalau yang bahan alami. Berbeda kalau kalian itu pakai yang kimia, maksudnya pestisida yang kimia itu perhatikan dosisnya ya teman-teman. Biasanya kalau dosisnya itu kurang tepat, nanti salah-salah tanaman anggrek kita bisa jadi menguning, bahkan bisa mati gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman itu misal tidak mau repot menggunakan pestisida yang membuat sendiri, kalian itu beli di toko pertanian juga ada ya teman-teman, seperti itu. Tapi sekali lagi kalau saya menggunakan yang alami karena memang tanaman-tanaman anggrek saya itu seperti ini, ada yang digantung di atas kolam, kemudian juga ada banyak anak kecil dan juga kucing dan binatang-binatang lainnya ya teman-teman. Jadi untuk saya di sini saya cari aman saja ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian video kita kali ini.
Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video kami dari awal sampai habis. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan rezeki yang melimpah, dan tanaman anggrek yang kita tanam selalu tumbuh subur, beranak pinak, dan rajin berbunga. Oke, see you next video. Bye bye.